Halo semua, Assalamualaikum. Pasar smartphone kelas menengah di Indonesia cukup panas. Karena segmen pasar ini memiliki peminat yang cukup banyak, dengan penjualan yang konsisten setiap bulannya. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan spesifikasi yang hampir mendekati kelas flagship. Harga yang ditawarkan juga bisa dibilang cukup terjangkau, dengan harga termurah mulai dari 2 jutaan. Berikut rekomendasi HP dengan Snapdragon 695, harga 2 jutaan. Di urutan pertama ada Realme 9 Pro. Bagian performanya didukung chipset bertenaga dari Snapdragon 695 5G, yang membuatnya memiliki dukungan teknologi 5G. Selain itu, clock speed prosesornya memiliki fabrikasi 6 nanometer. Sehingga chipset ini mendapatkan skor AnTuTu benchmark di angka 403.172. Pengujian dilakukan pada beberapa game berat. PUBG Mobile mendapatkan 66 FPS pada konfigurasi grafik low. Sementara Genshin Impact mendapatkan 19 FPS pada konfigurasi grafik low. Beralih ke bagian layar. Realme 9 Pro memiliki ukuran layar 6,6 inci. Dengan resolusi 1080x2412 piksel. Walaupun layar smartphone ini masih menggunakan panel IPS. Dengan kerapatan layar mencapai 400 ppi, namun refresh rate yang dimiliki sangat tinggi, di mana Realme 9 Pro 5G memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Untuk suplai baterainya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang sudah didukung teknologi fast charging 33 Watt. Jika kalian tertarik membelinya, Realme 9 Pro dibanderol mulai harga 3,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar selanjutnya, ada Oppo Reno 7 Z 5G. Smartphone dengan kategori kelas menengah ini membawa desain premium dan berbagai fitur fotografi yang memanjakan mata. Di bagian performa, perangkat ini dibekali oleh chipset Snapdragon 695 yang cukup powerful untuk bermain game. Dalam pengujian performanya, Reno 7 Z 5G mampu berjalan dengan settingan grafis HDHI dan frame rate 30 FPS saat digunakan untuk bermain game PUBG Mobile. Untuk game Mobile Legends, ponsel ini bisa rata kanan dengan frame rate 60 fps. Pengujian AnTuTu benchmark juga dilakukan dan berhasil mendapatkan skor hingga 377 ribuan poin. Tak hanya itu, ia pun membawa layar dengan panel AMOLED seluas 6,4 inci beresolusi FHD+ 2400x1080 piksel. Dengan ukuran yang tidak terlalu lebar, sangat nyaman saat digunakan untuk bermain game dan nyaman saat digenggam. Beralih ke bagian kamera, yang menghadirkan kombinasi sistem pengaturan 3 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel. Kamera makro beresolusi 2 megapiksel serta kamera depth 2 megapiksel yang mampu menghasilkan foto bokeh dengan mode portrait. Untuk harga, smartphone ini dibanderol mulai harga 4,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya ada Redmi Note 11 Pro 5G. Perangkat ini telah dibekali layar dengan refresh rate tinggi dan dukungan 5G. Sementara dukungan multi kameranya mampu membantu pengguna dalam menghasilkan foto-foto estetik. Untuk mendukung performanya, Redmi Note 11 Pro 5G dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 695. Untuk bagian depannya, smartphone ini memiliki layar penuh 6,67 inci Super AMOLED. Dengan resolusi Full HD+, dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits, mampu menampilkan konten dengan tajam serta terang, sehingga dapat memanjakan mata penggunanya. Refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz akan membuat penggunanya nyaman ketika memainkan game maupun menonton video. Terdapat juga dukungan 3 kamera belakang yang mempunyai komposisi kamera utama 108 megapiksel. Ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Secara bawaan, kamera utamanya akan menghasilkan foto 12 megapiksel yang kaya warna dan menyerap cahaya. Baterai 5000 mAh yang dibenamkan diklaim mampu bertahan lama dalam pemakaian normal.
Terdapat juga fitur 67 Watt Turbo Charge yang mampu mengisi daya dari kondisi 0% ke 100% hanya dalam waktu 42 menit saja. Untuk harga, smartphone ini dibanderol seharga 3,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke daftar selanjutnya ada Galaxy A23 5G. Sesuai namanya, smartphone ini dapat terkoneksi ke jaringan 5G. Hal ini berkat penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 695 yang sudah digunakan oleh beberapa smartphone 5G di Indonesia. Untuk memastikan performa multitasking lancar, prosesor tersebut dipadukan dengan RAM 6GB. Samsung Galaxy A23 5G hadir dengan layar PLS LCD berukuran 6,6 inci dan beresolusi Full HD+. Layar besar dengan resolusi tinggi dapat memberikan tampilan yang jelas dan tajam. Layarnya ini memiliki refresh rate 120 Hz. Dengan refresh rate tinggi, tampilan layar saat kamu melakukan scrolling tentu terlihat lebih mulus. Pada modul kamera belakang, terdapat 4 kamera yang ditemani satu LED flash. Keempatnya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Di sisi depan ia masih mengadopsi kamera 8 megapiksel. Untuk harga, Galaxy A23 5G ini dibanderol dengan harga 3,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di daftar kelima ada Oppo Reno 8Z 5G. Smartphone ini hadir diperkuat prosesor Qualcomm Snapdragon 695. Prosesor tersebut memiliki 8 inti prosesor dengan kecepatan maksimal hingga 2,2 GHz. Pengolah grafisnya adalah Adreno 619. Kapasitas RAM-nya 8 GB yang masih dapat ditambah 5 GB lagi menjadi 13 GB berkat fitur RAM Expansion. Di bagian layar, smartphone ini memiliki pancol di pojok kiri atas sebagai rumah untuk kamera depan. Layarnya menggunakan panel AMOLED yang membuatnya dapat memiliki pemindai sidik jari dalam layar. Layarnya memiliki bentang 6,43 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 60 Hz. Pada punggung Oppo Reno 8Z 5G ada modul kamera yang terdiri dari 3 kamera dan 1 LED flash. 3 kamera itu terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Sementara itu pada pancol sisi depannya ada kamera 16 megapiksel untuk bersuah foto. Menariknya, ia dibekali baterai 4500 mAh yang didukung teknologi pengisian cepat 33 Watt. Baterainya diklaim dapat terisi dari 0% hingga 32% dalam 15 menit. Dan 0% hingga 100% dalam 63 menit saja. Soal harga, smartphone ini dibanderol mulai harga 5,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya.